Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman seputar kenapa ya manifestasiku gagal terus, padahal aku sudah menulis scripting, sudah melakukan afirmasi, sudah melakukan ini dan itu sudah, tapi kenapa tetap gagal? Nah, sebenarnya banyak sekali alasannya. Bisa saja kamu setiap harinya berada di vibrasi yang rendah, atau kamu tune in-nya ke frekuensi yang salah, alias kita memilih alasan atau emosi yang melandasi dari keinginanmu itu yang salah dan lain sebagainya. Sebenarnya aku bahas hal ini lebih detail di online kelasku Manifestation Mindset Masterclass. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, bisa klik link di deskripsi di bawah di sana untuk mendaftarnya ya. Nah, kemudian setiap bulannya aku juga akan memberikan webinar secara gratis di mana aku akan memberikan informasi-informasi lain yang tidak aku bagikan di video lainnya atau di YouTube atau Instagram. Pokoknya informasinya eksklusif khusus buat para student. Nah, nanti di akhirnya aku akan menghapus semua trauma seputar banyak hal ya, banyak masalah. Setiap bulannya beda-beda. Kalau bulan kemarin aku memutuskan karma ya, karma dari generasi ke generasi. Terus aku membuka blok cakra di dasar sampai ke tenggorokan dan banyak lagi yang lainnya. Pengobatan seputar hal lain ya, limiting belief dan lain-lain. Bulan depan rencananya aku akan menghapus seputar uang. Jadi aku akan fokus di sana dan juga seputar cakra jantung. So ya, kita lanjut aja. Kenapa kita selalu gagal dalam bermanifestasi? Sepertinya ada satu hal yang tidak banyak dibahas, yaitu kita tidak melakukan sebuah aksi. Jadi ngayal-ngayal doang, atau visualisasi aja, atau nulis-nulis scripting doang, tapi tidak ada aksi sama sekali. Itu belum betul. Karena apa? Karena aksi itu adalah satu-satunya hal yang membuat atau menciptakan atau generate principle atau creation atau genesis. Pokoknya intinya kalau kita mau menciptakan sesuatu di dalam hidup kita, ya kita harus melakukan sebuah aksi. Aksi yang aku maksudkan di sini adalah inspire action. Inspire action ini adalah sesuatu aksi yang didorong dari dalam. Sesuatu yang didorong dari dalam ini adalah sesuatu yang kita care enough, peduli. Kita sangat pedulikan, digabungkan dengan desire atau keinginan kita itu tadi, dan juga emosi. Jadi kombinasinya seperti itulah ya. Nah, tapi kita tidak akan pernah bisa melakukan inspire action tanpa knowledge atau informasi ya. Nah, informasi ini adalah power kan. Maksudku adalah kalau misalnya teman-teman pengen menjadi sesuatu, seseorang, atau menghasilkan atau magnetik itu kan confident ya. Salah satunya sifat dari magnetik itu adalah confident atau percaya diri. Kita hanya akan bisa berada di confident kalau kita mendalami sesuatu atau pergi lebih dalam lagi dengan segala sesuatu dengan cara membaca bisa, atau ambil online kursus. Investasi yang terbaik itu adalah investasi yang kita berikan pada diri sendiri. So ya, daripada kita menghabiskan waktu yang by the way itu adalah energi atau spiritual currency, mata uang spiritual yang sebenarnya, atau mata uang yang sebenarnya yang kita miliki. Jadi bukan duit ya. Kalau kita mau bikin duit, butuh duit kan, kebanyakan orang bilang kayak gitu. Enggak, kita enggak harus dari duit, dari diri kita sendiri, dan kita sudah punya dari ilahi. Kita udah dikasih itu modalnya, yaitu waktumu yang by the way tidak unlimited ya, karena badan kita, avatar kita ini kan ada batas waktunya kan. Setiap orang beda-beda, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Nah, waktu dan juga attention, pay attention, dibayar dengan atensi ya kan, spending time itu kan menghabiskan atau meluangkan waktu. So anyway, tadi itu, jadi kita harus dimulai dari sana, habiskan waktumu dan atensimu untuk sesuatu yang benar-benar bervalue. Knowledge itu tadi benar-benar yang bermutu. Selanjutnya itu adalah purpose atau tujuannya. Tujuannya kita melakukan sesuatu atau tujuan kita memiliki goal tersebut itu apa? Pastikan segala sesuatunya harus bigger than yourself, lebih besar dari dirimu sendiri. Maksudku gini, misalnya aku kepengen mobil mewah atau rumah mewah, that's good, itu bagus goalnya, tapi bisa nggak kalau apa yang aku inginkan lebih besar dari dirimu sendiri? Misalnya, aku pengen punya rumah di mana aku memiliki homestay di belakangnya,
ada perkebunannya, terus aku akan membangun atau menciptakan sebuah makanan yang organik, yang sehat, yang tidak banyak GMO-nya atau suntik-suntikan yang gitu-gitu, yang sebagian dari penjualannya itu akan aku berikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian sebagian dari lahannya itu aku akan kasih makan untuk orang di sekitarku, misalnya tetanggaku, sekitar-sekitar lah. Jadi mereka semua sehat kan, nggak makan yang makanan yang beracun, istilahnya kayak gitu. Nah, itu kan bigger than yourself. Nah, dari sana otomatis kita akan memiliki driving power. Driving itu kan mengendarai, sesuatu yang mengendarai dirimu yang jadi semangat gitu. Jadi kita kan biasanya kayak gini, kayak bangun tidur mau melakukan sesuatu, mau pergi kerja itu rasanya aduh capek, ntar dulu deh, ntar sok deh, besok deh, ntar deh, ntar sok, capek. Nah, itu karena apapun yang kamu inginkan, goalmu itu value-nya belum benar dan masih kayak ngikutin goalnya orang lain, ikut-ikutan, atau sesuatu yang hanya berhenti di dirimu sendiri. Tapi kalau sesuatu yang lebih besar dari dirimu, itu kamu dijamin bangun tidur itu langsung, wah, hello the world, I'm ready to roll, you know. Kayak dulu zaman aku kerja, itu kalau aku mikirin cuma buat diriku sendiri, cuma upgrade kehidupanku sendiri, kadang-kadang aku males berangkat kerja. Tapi ketika aku mikirin, aku mau bayarin utangnya mamaku, aku mau pergiin haji mereka, aku mau, you know, it's more than me kan, sesuatu yang melebihi dari diriku, aku mau bantuin adekku, adik-adekku, otomatis aku berangkat kerjanya itu yang semangat gitu ya, happy. Itu. Jadi find the purpose atau alasan yang mendasari dari keinginanmu itu, goalmu itu, kalau bisa lebih dari dirimu, sesuatu yang lebih besar dari sekedar berhenti di dirimu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah proses. Prosesnya bagaimana? Ini bukan menanyakan gimana caranya ya, tapi dari kita berada di sini, satu tempat, kita akan menuju ke sana. Otomatis itu ada step by stepnya. Nah, misalnya di kasusku itu, aku sudah merencanakan, berarti aku harus menyimpan uang segini ke sana, aku harus belajar seputar ilmu sales di sini, aku harus belajar seputar ini di sana, aku harus gini gitu. Nah, jadi kita harus punya specific action yang menuju ke arah goal tersebut. Nah, itu semuanya kan harus dipikirkan saat ini. Jadi step-stepnya itu kecil-kecil tapi banyak. Nah, jadi harus lakukan sesuaikan dengan goalmu. Pokoknya harus ada step by step. Setiap hari tulis 5 hal yang harus kamu lakukan menuju goalmu. Nah, yang terakhir itu adalah kita harus setiap harinya refleksi terhadap diri sendiri. Jadi setiap hari biasanya aku sebelum tidur ya, aku termenung atau sambil mandi biasanya. Aku di sini lebih cenderungnya mandinya sebelum tidur. Sebelum tidur wajib mandi. Kalau pagi optional, boleh mandi boleh enggak. Tapi kalau sebelum tidur wajib karena harus bersih dulu kan untuk aku bertemu dengan ilahi ya, atau untuk visualisasi, untuk tidur. So anyway, jadi biasanya aku reflect ke diriku sendiri, hari ini apakah aku sudah membuat berapa orang ya, itu biasanya aku punya target sih, kayaknya aku pengen hari ini 5 orang ya, aku ajak ngobrol ya, at least aku bantu shifting cara mereka melihat masalah dia atau masalah yang dia hadapi, karena seseorang kadang ya kalau lagi berada di masalah itu dia cupak gitu, kalau bahasa Jawanya itu nggak bisa ngelihat jauh gitu kan, maksudnya pokoknya bingung kayak gitu. Nah, sedangkan aku posisinya kan tidak berada di sana, jadi buat aku itu gampang sekali untuk melihat, oh iya itu loh, aku lihat di situ ada solusi, oh di sana itu loh ada tangga, lompat lewat situ naik ke sana, nah istilahnya seperti itu. Nah, jadi tiap hari aku selalu punya target at least 5 orang yang aku ajak ngomong hari ini yang bisa membantu dia at least naik sedikit aja perasaannya, yang tadinya marah menjadi lebih enakan, lebih tenang, atau bahkan bisa menemukan solusi. Itu satu. Terus yang kedua, orang di sekitarku, siapa yang bisa aku servis, aku layani, aku kasih sesuatu yang lebih baik. Mungkin salah satu dari anakku membutuhkan perhatian lebih banyak dari aku, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kira-kira aku sudah menghasilkan apa saja, produksinya apa saja yang aku hasilkan hari ini. Nah, produksi ini bisa berupa konten, bisa berupa makanan yang sesuatu, inovasi sesuatu yang ada di rumah kita, sesuatu yang kita produksi, kita hasilkan sesuatu yang positif. Terus yang berikutnya itu adalah apa yang aku berikan untuk diriku sendiri, apa yang aku upgrade dari diriku sendiri, apa pembelajaran yang aku kasih untuk diriku sendiri, karena aku harus setiap hari itu
belajar sesuatu yang baru. Kalau misalnya aku nggak belajar sesuatu yang baru, itu aku merasa kayak kita butuh untuk di-stretch kan, untuk kayak gini, kalau kita pergi nge-gym itu kita harus setiap harinya ngasih beban ya. Jadi ototnya kita, otot-otot kita itu akan tone atau kebentuk atau lebih baik istilahnya kayak gitu. Nah sama halnya dengan otot-otot di otak kita kan. Kalau kita rajin membaca atau sesuatu lah, belajar itu bisa sekedar observasi, nggak harus membaca buku juga kan. Nah harus setiap hari aku lakukan seperti itu, baru kalau misalnya aku punya waktu luang dari sana baru aku lakukan untuk just do nothing atau relaxing, atau aku lebih suka ke arah meditasi, lebih ke hening, itu nggak mikir apa-apa, nggak ngarep apa-apa, pokoknya hening aja. So anyway guys, ini salah satu sharing aja dari aku, kenapa manifestasi dari teman-teman itu selalu gagal. Mungkin bisa diikutin step by stepnya itu tadi, tapi yang pasti jawabannya itu adalah harus mengambil sebuah aksi inspirasi, sebuah aksi yang didorong dari perasaan dari dalam. Sebuah aksi inspirasi ini hanya akan terjadi kalau kita melakukan step-step yang aku jabarkan tadi. So anyway guys, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.